Ini enak banget, kriuk. Penasaran gimana cara bikinnya? Ini saya bikinnya. Pertama-tama kita rebus mie yang sudah kita remukan. Mie-nya boleh rasa apa saja ya, sesuai selera. Tapi saya sarankan untuk menggunakan mie rebus atau mie kuah, supaya si bumbunya itu lebih pekat atau lebih asin. Setelah mie-nya dirasa cukup matang, sudah empuk, sekarang boleh kita angkat dan kita tiriskan. Tapi ingat, air rebusannya jangan dibuang ya, karena nanti akan kita gunakan. Kita gunakan untuk apa? Kita tonton aja terus videonya sampai akhir ya. Sekarang setelah mie-nya matang, kita campurkan mie-nya dengan bahan-bahan yang lain ya. Seperti bumbu mie. Kemudian kita masukkan penyedap rasa, kaldu ayam 1 sendok makan, margarin 1 sendok makan, kemudian 1 buah telur, kemudian kita masukkan 250 gram aci atau tepung tapioka, kemudian kita aduk. Kemudian kita tambahkan air bekas rebusan mie tadi ya, supaya nggak perlu manasin air lagi. Kita gunakan air bekas rebusan mie tadi sekitar 50-80 ml. Kemudian kita campurkan, kita aduk menggunakan tangan seperti ini supaya tercampur semua. Setelah adonannya jadi dan tercampur seperti ini, sekarang kita bagi adonan menjadi 5 atau 6 bagian atau 7 bagian. Sedapatnya aja ya. Kita bagi adonan, kita bentuk memanjang seperti ini. Nah, setelah adonannya dibagi 7 seperti ini, sekarang kita tusuk-tusuk adonannya menggunakan tusuk sate atau bisa juga menggunakan garpu. Kita tusuk-tusuk seperti ini, fungsinya agar untuk supaya tidak meletup-meletup nantinya pas digorengnya, supaya tidak meledak-meledak. Sekarang kita goreng adonan tadi menggunakan api sedang. Tidak perlu lama menggorengnya. Menggoreng hanya sampai bagian luarnya agak mengeras. Hanya setengah matang saja, jangan sampai matang. Sambil digoreng, jangan lupa sambil ditusuk-tusuk lagi menggunakan tusuk sate atau garpu. Fungsinya tadi supaya tidak meletup-letup. Sambil dirasa, kalau kerasanya udah agak keras permukaannya, itu tandanya udah cukup setengah mateng. Udah boleh diangkat, karena jangan sampai terlalu mateng, jangan sampai mateng. Ini cuman untuk permukaannya agak keras aja.
Setelah bagian luarnya dirasa udah keras, udah langsung diangkat aja, boleh diangkat. Saat bagian luarnya udah kerasa agak keras ya. Hanya untuk itu aja gitu, jangan sampai matang. Setengah matang aja digorengnya, nggak usah terlalu lama. Baiklah, sekarang kita tunggu adonan ini agak dingin. Setelah agak dingin, sekarang kita bisa potong adonan ini. Potong kecil-kecil, potong tipis ya. Semakin tipis maka akan semakin kriuk, akan semakin garing. Cuman karena saya sukanya agak-agak keras gitu, maka saya potongnya agak tebal, jadi sesuai selera saja ya. Kalau kalian senangnya yang kriuk, yang garing, yang empuk, kalian bisa potong tipis. Kalau senangnya agak keras, kalian bisa potong agak tebal, sesuai selera saja. Sekarang kita goreng potongan adonan tadi. Sedikit tips dari saya, gorengnya menggunakan api besar ya. Di awal menggunakan api besar dan baru dimasukkan si adonan ini setelah minyaknya benar-benar panas. Supaya dapat kriuknya, supaya garing. Jadi di awal menggunakan api besar. Nanti setelah digoreng sekitar 3 atau sampai 4 menit, baru kalian boleh kecilkan apinya menggunakan api sedang sampai matang. Begitu ya sedikit tips dari saya. Karena kalau misalnya dari minyaknya yang kurang panas itu bisa membuat si basreng ini malah jadi keras. Setelah 3-4 menit, kalian sekarang boleh kecilkan apinya ke api sedang. Kalau tekstur basreng sudah keras seperti ini, itu tandanya sudah matang dan siap untuk diangkat dan ditiriskan. Alhamdulillah, basrengnya telah jadi. Sekarang saatnya kita untuk packing. Packingnya kita akan menggunakan standing pot. Jadi modal dari pembuatan basreng ini, tadi kita menggunakan mie instan, satu mie instan seharga 2.500. Kemudian kita menggunakan tepung tapioka atau aci sebanyak 250 gram. 1 kilonya itu saya beli seharga Rp8.000, berarti kita menggunakan Rp2.000. Kemudian kita menggunakan telur, 1 butir telur ya, kira-kira harganya 1.500. Karena itu saya beli setengah kilo, isinya 8, seharga 12.000 ya, berarti 1 butirnya sekitar 1.500. Kemudian kita menggunakan margarin dan penyedap rasa ya, hitunglah 2.000 ya. Jadi total modal yang kita gunakan untuk membuat basreng ini adalah Rp8.000. Nah, ternyata setelah dibungkus, alhamdulillah kita mendapatkan 6 bungkus standing pouch ini. Nah, berarti kita bisa jual satu bungkusnya ini di harga Rp5.000.
Jadi total kita akan mendapatkan 5.000 kali 6, kita akan mendapatkan Rp30.000. Rp30.000 dikurangi tadi 8.000, berarti keuntungan kita adalah Rp22.000. Wow, besar sekali keuntungannya. Dari satu adonan Rp22.000, berarti kalau dari 10 adonan kita akan mendapatkan keuntungan Rp220.000. Alhamdulillah, sekian video dari saya hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian, siapa tahu bermanfaat juga untuk teman-teman kalian.